Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cikgu Rita. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan menjelaskan tentang aplikasi pemrograman sederhana dengan menggunakan Scratch atau Coding School. Nah, nanti anak-anak atau sobat bisa menginstal aplikasi Scratch terlebih dahulu, kemudian lalu atau menggunakan website secara online di scratch.com. Jadi aplikasi ini bisa dijalankan di desktop maupun menggunakan berbasis web. Nah, sebelumnya sebelum kita belajar, kita melakukan pengenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama, ya anak-anak setelah menginstal bisa melihat nanti hasilnya seperti ini. Jika dia Scratch, tampilan sprite-nya ini adalah kucing ya, cat. Nah, ini Cikgu menggunakan Coding School. Nah, tampilan sprite-nya default-nya itu topi. Nah, tapi secara keseluruhan fungsinya adalah sama. Nah, sebelum kita membuat program atau membuat games atau membuat animasi, di part 1 ini, di bagian 1 ini, Cikgu akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di dalam aplikasi Scratch atau Coding School ini. Yang pertama, di sini ada nama menu file, ya. Di file ini ada new, kita membuat baru, load from your computer berarti mengambil data yang ada di yang sudah tersimpan di dalam komputer atau melakukan penyimpanan di komputer kita kalau kita setelah mengerjakan atau membuat game atau animasi. Kemudian ada menu edit ya. Di sini ada restore, turn on turbo, or, model on, Python model on dan sebagainya. Connect, example, ya ini kalau kita akan melangkah lebih jauh. Kemudian exit menu, AI, capture, dan contents ya. Ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi Scratch atau Coding School. Kemudian menu yang paling utama yaitu ada code, customs, dan sound. Code ini adalah coding-coding yang akan kita gunakan untuk perintah-perintah yang akan dijalankan. Kemudian ada custom. Custom ini digunakan untuk kalau kita mau mengedit gambar ya, atau membuat gambar atau mengedit gambar, kita lakukan di custom. Dan yang ketiga ada sound. Sound itu untuk menambahkan efek suara. Nah, kita masuk ke code. Di dalam coding ini ada yang namanya menu motion. Menu motion ini kita lihat perintah-perintahnya. Ada namanya move 10 step, turn right 15 degrees, turn left 15 degrees, dan sebagainya. Contohnya ya, move 10 step berarti pindah atau bergerak atau maju 10 langkah. Nah, kemudian turn right 15 degrees berarti putar ke kanan 15 derajat. Jadi apa yang ada di kata-kata ini, itulah perintah yang akan dijalankan. Kemudian ada menu looks ya. Menu looks ini ada yang namanya, kita perhatikan perintahnya. Ada say hello for 2 seconds, say hello, think for 2 seconds. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini, maka coding yang dijalankan adalah sesuai perintah yang tertera dalam teks di loops. Kemudian ada sound. Sound ini memberikan efek suara. Suara yang diberikan bisa dari suara yang ada di default di dalam aplikasi, ataupun suara yang kita rekam, atau suara yang kita import dari suara-suara pendukung lainnya. Kemudian ada menu events. Nah, menu events ini kalau kita perhatikan, di sini ada perintah-perintah when flag click, when space key press, when this sprite click. Jadi, ini perintah-perintah kalau kita mau memulai program yang kita jalankan. Jadi, misalkan when flag click, ketika bendera diklik, maka akan melakukan aksi. Nah, ketika when space key press, ketika
spasi ditekan, maka nah ini akan biasanya diletakkan di perintah-perintah awal sebelum coding-coding yang lain. Kemudian ada menu kontrol. Menu kontrol ini adalah menu yang kita gunakan misalkan untuk menunggu, melakukan pengulangan, atau melakukan tambahan-tambahan perintah ya. Misalkan wait 1 second berarti tunggu selama 1 menit. Repeat 10 forever. Nah, mengulang repeat 10 atau repeat 10 second atau repeat 10 times. Ini berarti mengulang selama 10 kali ataupun diulang sama sesuai dengan perintah yang kita berikan. Forever berarti bergerak. Misalkan kita mau awannya tuh forever, awannya tuh bergerak selamanya. Kalau misalkan kita memberi awannya kita bergerak selamanya. Ini menggunakan perintah-perintah yang ada di kontrol. Kemudian ada menu sensing. Nah, menu sensing ini menu yang biasanya menggunakan mouse ya, atau menggunakan spasi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita contohnya di sini, touching mouse pointer. Jadi ketika mouse di sentuh, maka akan ada reaksi selanjutnya. Misal kita membuat games, ada hiu makan ikan. Nah, jadi kalau hiunya mouse-nya digerakkan di hiu, maka akan berjalan menuju ke ikan, seperti itu. Nah, kemudian ada menu operator. Nah, menu operator ini seperti yang kita ketahui, ada yang penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya ya. Lebih kurang, lebih kecil. Ini nanti perintah-perintah ini bisa kita manfaatkan kalau bisa kita membuat game sederhana atau games-games ataupun animasi. Kemudian ada variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk kalau kita mau membuat nama ya, membuat variabel sendiri dengan nama kita sendiri. Kemudian ada menu My Blocks. My Block kalau kita akan memanfaatkannya ke blog kita sendiri. Nah, ini perintah-perintah yang ada di dalam menu coding school atau menu atau aplikasi Scratch. Dan selanjutnya ada yang namanya sprite. Nah, sprite ini yang terlihat di gambar ini adalah topi. Ini disebut dengan sprite. Kalau kita mau milih sprite yang lain, kita bisa pilih sprite yang kita inginkan, nanti dia akan berubah. Kalau mau diganti tinggal diklik delete ya. Kemudian ada menu backdrop. Backdrop ini kalau kita mau memberikan gambar di balik layar, di backdropnya. Jadi misalkan kita membuat apa? Beruang di salju, berarti backdropnya kita sesuaikan backdropnya nuansa salju. Ya, untuk menggunakannya seperti apa? Untuk menggunakannya, kalau misalkan kita sudah menggunakan menu sprite, kita klik sprite-nya, tinggal kita melakukan, misalkan kita mau mengatakan hello ya. Jadi bear-nya ini, beruangnya ini akan mengatakan hello. Jadi kita klik events, ya ketika when, terus kita tarik, klik dan drop ya, klik dan drop. Ketika bendera diklik, maka beruangnya akan say hello. Ya. Jadi kalau kita klik tinggal beruang ketika klik say hello. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka akan say hello. Muncul seperti itu. Ya, inilah pengenalan ya. Pengenalan menu-menu yang ada di aplikasi Scratch atau Coding School. Nah, nanti kita lanjutkan ke bagian kedua video berikutnya untuk pembuatan game sederhana ataupun animasi-animasi lainnya. Ya, demikian dari Cikgu. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Cikgu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.